Hello, my students. How are you today? I hope you are always fine, right? Okay, now welcome to our English class with me, Mrs. Erlinta TM Sihonbing. Now, I want to ask you, what is our material for today? Our material for today is about the formal invitation. Apakah itu formal invitation? Oke, sebelum kita bahas mengenai formal invitation, kita jelaskan dulu mengenai kompetensi dasarnya. Oke, apakah kompetensi dasar dari formal invitation ini? Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan indikator pencapaiannya nanti adalah mengidentifikasi teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan dan tulis terkait kegiatan sekolah, tempat kerja, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajaran dari formal invitation ini yakni peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam undangan resmi secara benar dengan teliti, baik lisan maupun tulis. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini kamu akan Ibu suruh untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari undangan resmi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyusun undangan resmi terkait kegiatan sekolah secara benar dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian dari undangan. Nah, apa sih definisi dari undangan resmi? According to Webster 2012, menurut Webster, invitation itu adalah an invitation which follows a dignified verb, tone, or style in agreement with the established norms, custom, or values. Yang artinya, undangan resmi ini dibuat sesuai dengan norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Ya, jadi formal invitation itu merupakan undangan yang resmi yang resmi sesuai dengan aturan dan norma-norma yang sudah ditetapkan. Oke, apakah contoh dari undangan resmi itu? Nah, contohnya itu Ibu ambil 3 sampel saja. Yang pertama itu adalah an invitation to the opening of school. Nah, undangan dalam acara pembukaan sekolah. And the second one, an invitation to a graduation of ceremony. Nah, undangan yang dibuat dalam acara wisuda, acara wisuda sekolah atau acara kelulusan sekolah. An invitation, the third is an invitation to a wedding party. Nah, undangan yang dibuat untuk acara pernikahan atau pesta pernikahan. Oke, ingat ada 3 contoh dari undangan resmi. Yang pertama itu to the opening of school, invitation to graduation ceremony, and invitation to a wedding party. Oke. Social function. Do you know what is the social function of formal invitation? Nah, fungsi sosialnya apa sih dari formal invitation ini? Mari. Oke, the social function of the formal invitation is inviting people to attend or join for formal and social event. Nah, fungsi sosialnya ini itu adalah untuk mengundang
orang-orang untuk menghadiri suatu acara formal, ya, untuk menghadiri suatu acara dalam hal yang resmi atau dalam hal formal. So, how about the linguistic characteristic? Bagaimana ciri-ciri dari formal invitation itu? Kita lihat. Nah, ini dia ciri-ciri dari formal invitation itu. Yang pertama, simple, precise, and concise word. Nah, kata-katanya itu harus simple dan jelas. The second one, detail information. Informasinya itu harus detail dan secara rinci. Ya, tidak perlu panjang lebar, intinya saja. Ya. The third, the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Nah, gaya bahasanya itu harus ramah, tulus, ya namanya kita mengundang seseorang. Jadi, kata-kata yang kita buat dalam undangan tersebut harus sopan. Ya, terus itu kita harus memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. And then the fourth, the style of writing should be formal. Tentu saja kalau undangan resmi itu style of writing-nya, ya, penulisan gaya bahasanya itu ya harus formal, ya. So, the format of layout. Bagaimana tentang format of layout-nya? Nah, formatnya itu bagian-bagian dari undangan resmi. Bagian-bagiannya itu ada 4. Yang pertama itu adalah addresses. Apa itu addresses? Yes, that's good. Addresses adalah alamat. Ya. And the second one is salutation. Salutation ini adalah salam. Ya, salam dari si pengundang. Nah, the third, body. Nah, di body inilah kita sebutkan undangan itu acaranya tentang apa. Apakah tentang opening school, atau tentang graduation, atau tentang wedding party. Nah, itu nanti terlihat dari body-nya. Nah, di dalam body ini, di dalam isi dari formal invitation itu, ya, terdiri dari state from whom the invitation is and by who is given. Nah, terdiri dari siapa undangan itu dan untuk siapa. Nanti terlihat dari body-nya. Di dalam body juga terdapat date, tanggal, time, waktunya kapan, place. Ya. Nah, date, time, and place ini harus jelas. Nah, tentu saja kita harus mengetahui di mana tempatnya, kapan acaranya, dan waktunya jam berapa. Oke, nah itu harus diperhatikan. And the last is about the RSVP. Ya. Dalam bahasa Brazil itu respondent silvos play. Ya, please replay. Katanya di sini please replay ini kita melakukan permintaan konfirmasi. Nah, biasanya itu kalau undangan resmi itu ada RSVP-nya. Ya, jika kita ingin konfirmasi kesediaan untuk hadir dalam acara tersebut. Oke, for the next, common format-nya. Jadi, coba diperhatikan common format yang ini, biar nanti kamu bisa tahu cara membuat undangan resmi. Nah, common format-nya itu, the first line, nah di baris pertama, the names of the person who invite. The names of the person who invite, yakni nama orang yang mengundang. Jadi di baris pertama itu nanti terlihat nama orang yang mengundang. And the second line, the request for participant. The request for participant. Maksudnya di sana itu permintaan kita atau permintaan kita kepada orang yang akan kita undang. Okay. And the next, the third line,
names of the person. Nama yang kita undang itu siapa? Kita harus sebutkan di sana siapa nama dari yang kita undang. And the first line, the occasion. Okay, the occasion of invitation. Nah, acaranya apa? Tentang apa? Apakah tentang acara sekolah, ya, ataukah tentang undangan pernikahan? Nanti disebutkan di sana. Itu terlihat di baris keempat. Nah, ini termasuk bagian dari body, ya. And the fifth line, the time and the date of the occasion. Nah, di baris kelima nanti itu terdapat waktunya kapan, the date, tanggalnya tanggal berapa, acara tersebut akan dilaksanakan. And the sixth line is about the place of the occasion, yakni tentang tempatnya di mana, lokasi acaranya itu di mana. Nah, itu terlihat dari the sixth line. And the seventh line, ya, the seventh line, baris terakhir itu nanti ada the request for replay. Yakni ini tadi yang RSVP-nya, permintaan untuk konfirmasi tentang kehadiran kita, ya. Jadi biasanya itu kita konfirmasi ke RSVP-nya mungkin melalui email atau ada kontak personnya. Oke, baik. Next, nah seperti ini dia bentuknya, the common format of formal invitation. Nah, di sana terlihat ada the names of the person who invites, itu terletak pada the first line. Nah, di baris pertama ini adalah ada nama orang yang mengundang. Nah, di baris kedua, the second line, the request for participant. Nah, ini tadi permintaan kepada orang yang akan kita undang, ya. And the third line about the names of the person invited, nama orang yang akan kita undang, ya. Nama orang yang diundang itu kita lihat nanti di baris ketiga. Nah, the fourth line, the occasion for invitation, ya, acara dari undangan tersebut. Acaranya apa sih? Nah, itu terlihat dari fourth line-nya. Nah, how about the fifth line, the common format line, the time, ya, the time and date of the occasion. Nah, di baris kelima ini nanti tanggal, waktu dari acara tersebut. How about the sixth line? Apa tadi sixth line-nya? Ya, that's good. The place of the occasion. The place of the occasion. Tempat dari acara tersebut. Ya, misalnya acaranya di sekolah atau acaranya di hotel. Nah, itu nanti terlihat di sixth line. And the last, the request for replay, permintaan untuk konfirmasi kesediaan. Nah, ada juga undangan resmi itu meminta kita datang ke sana dengan menggunakan dress code. Nah, dengan menggunakan dress code. Dress code-nya misalnya ada batik, atau dress code-nya mengenakan baju hitam. Dress code-nya menggunakan gaun merah, misalnya seperti itu. Jadi ada acara tertentu yang menggunakan dress code. Oke. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Oke, is it clear ya? Oke, kita lanjutkan further. Nah, it is the example. Nah, ini adalah contoh dari undangan resmi yang di sini sudah disebutkan bagian-bagian yang tadi. Coba kita cek. The example of formal invitation. The board of directors of the Indonesian Educational Foundation. Nah, ini adalah the first line. Ya, person who invite, orang yang mengundang, ya, orang yang mengundang. And the next, request, the pleasure of. Nah, itu adalah request-nya. Oke, request-nya itu di baris kedua. Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi. Nah, ini adalah apa tadi?
Yes, invited person. Nah, di baris ketiga itu adalah invited person, nama orang yang diundang. Siapa nama orang yang diundang? Tuan dan Mrs. Rahmat Riyadi. Oke. The fourth line, occasion. Nah, occasionnya apa? Acaranya apa? At the charity dinner. Ya, at the charity dinner. Acara makan malam itu acaranya. Nah, how about the time and date? Ya, how about the time and date? The fifth line. Nah, on Saturday, the 23rd of September. Nah, acaranya tuh hari Sabtu, tanggal 23 September at the Sultan Hotel Ballroom. Yaitu place-nya. Nah, tempatnya itu jelas yaitu di Hotel Sultan Ballroom, ya. Nah, replay request. Nah, ini dia RSVP-nya. Ada di sana keterangannya, RSVP-nya itu kontak personnya atas nama Edo. Disebutkan di sana nomor teleponnya dan juga ada alamat emailnya. Nah, ini dia yang disebut dengan dress code. Nah, dalam undangan ini dilampirkan dress code-nya yakni batik, ya. Jadi orang yang datang ke acara tersebut harus menggunakan batik. Oke, jelas ya? Oke, that's good. Nah, kita review kembali, ya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu formal invitation, terus apa bagian-bagiannya, social function-nya, apa tadi fungsi sosialnya, yakni inviting people to come to the occasion, mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara. Nah, formatnya juga sudah tadi Ibu terangkan. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama itu ada apa? Ya, address, and then salutation, and the third, the body. Oke, ada isinya itu, bodinya itu terdiri atas ada tanggalnya, jenis acaranya apa, ya kan? Terus di sana tempatnya di mana, itu yang body. Terus siapa yang mengundang? Itu nanti terlihat pada bagian-bagian dari undangan resmi. Ada berapa tadi contoh undangan resmi itu? Ya, ada 3. Yang pertama di opening of school, and then graduation ceremony, and then the third is apa tadi yang the third? The third is about the wedding invitation atau wedding party. Oke, nanti setelah ini kamu pelajari kembali mengenai formal invitation. Oke, right. Next. Nah, ini ada contoh formal invitation yang harus kamu identifikasi. Cara mengidentifikasinya nanti, ya, ini for the last ya. Cara mengidentifikasinya nanti sama dengan yang tadi, ya. Diidentifikasi yang mana baris pertamanya tentang apa, baris kedua tentang apa. Nah, baris pertama tadi the name of inviting, ya. And then the second about the request. Nah, siapa yang request? Mana badinya, salutation-nya yang mana. Nah, ini nanti kamu identifikasi dan kemudian kamu wajib mengumpulkannya pada Microsoft Teams, ya, kolom assignment. Deadline-nya nanti akan Ibu buat di sana. Okay, I hope you all understand what I mean. Yeah. Okay, I think it's enough for today. Thanks for your attention, and don't forget to do your assignment. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan dikirimkan di Microsoft Teams. Thank you for your attention. Goodbye everybody. See you for the next meeting. Thank you.